Hai semuanya, pernahkah kalian merasa lebih bahagia saat melihat warna-warna cerah di sekitar kalian? Atau justru merasa lebih tenang ketika berada di ruangan dengan nuansa biru yang lembut? Warna bukan sekadar sesuatu yang kita lihat. Warna berbicara dengan emosi kita, membentuk suasana hati, bahkan memengaruhi keputusan tanpa kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, warna dapat menjadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan perasaan nyaman, atau bahkan membangun kesan pertama yang kuat. Tapi, bagaimana sebenarnya warna bekerja dalam psikologi kita? Dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik? Hari ini, kita akan membahas sebuah aspek penting dalam kehidupan kita yang sering diabaikan, tetapi memiliki dampak luar biasa. Psikologi warna. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Mengapa warna begitu berpengaruh dalam kehidupan kita? Warna bukan sekadar elemen visual yang kita lihat. Ia adalah bahasa emosional yang berkomunikasi dengan perasaan kita secara mendalam. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa warna dapat memengaruhi suasana hati, perilaku, dan bahkan keputusan yang kita buat setiap hari. Setiap warna memiliki getaran dan makna tertentu yang tanpa kita sadari memengaruhi alam bawah sadar kita. Sekarang, bayangkan saat kalian memasuki sebuah ruangan yang dicat dengan warna biru lembut. Tanpa disadari, tubuh kalian mulai rileks, pikiran lebih tenang, dan detak jantung menjadi lebih stabil. Inilah alasan mengapa warna biru sering digunakan di rumah sakit dan ruang meditasi, karena menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Biru juga melambangkan kepercayaan dan profesionalisme, sebab itu banyak perusahaan besar menggunakan warna biru dalam logo mereka. Apakah kalian pernah menyadari bahwa banyak media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn menggunakan warna biru? Ini bukan kebetulan. Warna biru menanamkan perasaan aman, nyaman, dan dapat dipercaya. Namun, berbeda dengan warna merah. Warna ini membangkitkan energi, gairah, dan rasa berani. Ini sebabnya mengapa banyak restoran cepat saji menggunakan warna merah dalam logonya, karena merah bisa membangkitkan rasa lapar dan mendesak kita untuk bertindak cepat. Lihatlah logo makanan cepat saji terkenal, dan kalian akan menemukan bahwa sebagian besar didominasi oleh warna merah dan kuning. Pernahkah kalian menyadarinya sebelumnya? Warna merah juga melambangkan keberanian dan dominasi. Oleh karena itu, banyak merek mobil sport menggunakan warna merah untuk menunjukkan kesan kuat dan berani. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, mengenakan pakaian merah bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita lebih menonjol di tengah keramaian. Sekarang mari kita masuk ke langkah pertama dalam memahami psikologi warna dalam kehidupan kita. Langkah pertama adalah menyadari bagaimana warna memengaruhi perasaan kita secara pribadi. Coba perhatikan pakaian yang kalian kenakan hari ini. Warna apa yang mendominasi? Apakah itu mencerminkan suasana hati kalian? Apakah kalian merasa lebih percaya diri ketika mengenakan warna tertentu? Jika ya, itu bukan kebetulan. Warna memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi diri kita dan bagaimana orang lain melihat kita. Warna-warna tertentu juga bisa mengubah cara kita memandang suatu situasi. Misalnya, warna hitam sering diasosiasikan dengan kekuatan dan kewibawaan, sedangkan warna putih sering dikaitkan dengan kemurnian dan kesederhanaan. Langkah kedua dalam memahami psikologi warna adalah menggunakannya secara strategis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian ingin lebih produktif, coba gunakan warna kuning atau oranye dalam ruang kerja kalian. Warna ini merangsang otak,
meningkatkan kreativitas, dan membantu kita tetap fokus. Sebaliknya, jika kalian merasa stres atau cemas, coba kelilingi diri kalian dengan warna hijau yang alami. Warna ini melambangkan keseimbangan dan memberikan efek menenangkan seperti saat kita berada di alam. Banyak kantor modern yang mulai memahami pentingnya warna dan mulai menggunakan kombinasi warna yang dapat meningkatkan produktivitas serta kenyamanan karyawan. Langkah ketiga adalah mulai memperhatikan bagaimana warna digunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Warna bukan hanya sekadar estetika, tetapi juga alat komunikasi yang kuat. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa banyak bank menggunakan warna biru dalam logo mereka? Itu karena biru melambangkan kepercayaan dan stabilitas. Pernahkah kalian melihat produk kecantikan sering menggunakan warna ungu atau emas? Itu karena warna-warna ini diasosiasikan dengan kemewahan dan eksklusivitas. Perusahaan-perusahaan besar memahami betul kekuatan warna dalam menarik perhatian konsumen dan menciptakan citra tertentu di benak pelanggan. Bahkan dalam dunia politik, warna memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Banyak partai politik memilih warna tertentu untuk mencerminkan ideologi serta nilai-nilai yang mereka usung. Warna dapat menjadi simbol identitas, menggerakkan massa, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilihan. Tapi teman-teman, ini bukan hanya tentang bisnis atau desain ruangan. Psikologi warna juga bisa digunakan untuk meningkatkan kehidupan pribadi kita. Jika kalian ingin lebih percaya diri, cobalah mengenakan warna merah saat akan berbicara di depan umum. Jika ingin merasa lebih tenang setelah hari yang panjang, ciptakan suasana dengan cahaya biru atau hijau di kamar tidur kalian. Dengan memahami kekuatan warna, kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengendalikan suasana hati dan energi kita setiap hari. Sekarang, izinkan saya mengajukan sebuah tantangan kepada kalian. Mulai hari ini, perhatikan warna-warna di sekitar kalian dan bagaimana warna itu memengaruhi perasaan kalian. Apakah warna yang kalian pilih membantu atau malah menghambat produktivitas dan kesejahteraan kalian? Jika ada sesuatu yang bisa diubah, mulailah dari hal kecil, seperti memilih warna yang lebih sesuai untuk pakaian, ruangan, atau bahkan layar ponsel kalian. Sebuah contoh juga, mari kita bahas warna khas dari channel catatan psikologis ini. Hitam, putih, dan abu-abu. Mengapa warna-warna ini dipilih? Warna hitam melambangkan kekuatan, kedalaman, dan ketegasan, sesuai dengan konsep mendalami psikologi secara serius. Putih melambangkan kesederhanaan, keterbukaan, dan kemurnian informasi yang disampaikan tanpa bias atau manipulasi. Sedangkan abu-abu adalah warna keseimbangan, intelektualitas, dan refleksi, menunjukkan bahwa psikologi tidak hanya hitam dan putih, tetapi penuh dengan nuansa yang harus kita pahami lebih dalam. Kombinasi warna ini mencerminkan pendekatan yang mendalam, jujur, dan penuh refleksi dalam memahami psikologi manusia. Dan terakhir, ingatlah bahwa dunia ini penuh dengan warna, dan setiap warna membawa energi yang bisa kita manfaatkan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, warna apa yang akan kalian pilih untuk menciptakan hidup yang lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih penuh energi? Pilih dengan bijak, karena warna bukan hanya sekadar tampilan, ia adalah kekuatan yang bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Itulah mengapa warna dapat memengaruhi emosi kita. Warna bukan sekadar elemen dekoratif, melainkan alat yang dapat membentuk suasana hati, meningkatkan fokus, dan bahkan memengaruhi keputusan yang kita buat. Mulailah sekarang. Buat perubahan kecil, rasakan dampaknya, dan lihat bagaimana warna bisa membawa perubahan besar dalam hidup kalian.